Pada media pembelajaran kali ini kita akan mencoba mempelajari array asosiatif ya. Asosiatif ini adalah semacam larik yang menggunakan kunci bernama yang ditetapkan padanya. Bernama di sini artinya sesuai dengan nama masing-masing dari variabel yang ada di sini, komponen yang ada di sini, yaitu NIS, nama, alamat, kota, jurusan sebagai acuan untuk memanggilnya. Nah, biasanya array asosiatif ini juga bisa disebutkan adalah array yang tidak menggunakan angka sebagai kunci di setiap nilainya. Agak sedikit berbeda dengan array yang biasa kita gunakan, yaitu dia menggunakan angka dari indeks 0 sampai ke jumlah keberapa. Array asosiatif ini juga bisa dikatakan bahwa sama dengan array biasa ya, yang semuanya sebuah variabelnya dapat disimpan ya, dalam satu data ya. Kemudian perbedaan dari array asosiatif dengan array numerik adalah pada array numerik key-nya menggunakan indeks, namun pada array asosiatif key-nya menggunakan string berdasarkan dari yang kita definisikan. Nah, nanti kita akan gunakan NIS, nama, alamat, kota, dan jurusan sebagai acuan untuk menentukan array-nya. Nah, untuk itu kita langsung ke penggunaan kode programnya. Kita masuk di sini, gunakan PHP membuka, kemudian penutup, jangan lupa. Nah, kita mulai dari, misalnya kasih nama variabelnya adalah menggunakan variabelnya biodata. Nah, di bagian biodata di sini nanti kita buat bentuk seperti ini ya. Kemudian di sini ada ketentuan berkaitan dengan variabel, misalnya kutip di sini ada NIS, misalnya sesuai dengan yang kita tentukan tadi, NIS. Kemudian di sini ada panah. Panah ini menunjukkan dari datanya. Datanya apa di situ? Datanya ini, maaf, ini ada sedikit biru, dan saya kasih simbolnya adalah kutip 2. Nah, di sini panahnya ini adalah berdasarkan dari datanya. Misalnya kutip, misalnya 2002, 2002, 01 misalnya. Di sini adalah data yang ada di ini ya, NIS yang ada di pertama. Nah, kemudian selain NIS apa di sini yang kita masukkan adalah nama. Nah, nama, jangan lupa di sini koma dulu. Kemudian di sini adalah namanya huruf kecil aja ya, biar seragam, misalnya nama. Kemudian di sini ada panah, isi datanya adalah berkaitan dengan nama, misalnya Roni, misalnya gitu ya. Koma lagi. Nah, selain nama apa? Nama tadi ada nama, ada alamat. Nah, alamat kita masukkan, misalnya alamat. Kemudian di sini panah. Ini menunjukkan dari alamatnya. Alamatnya ada di misalnya Jalan di nomor 5 ya. Di koma lagi. Kemudian bagian kota ya. Kita masukin. Nah, kemudian di sini adalah panah juga, di mana di sini datanya adalah misalnya Bandung ya. Oke, koma lagi. Kemudian di sini jurusan. Kemudian di situ panah lagi. Nah, di panah ini adalah jurusannya adalah misalnya IPA. Nah, kalau sudah di sini kita akan melanjutkan dari data yang nanti akan tidak hanya satu kan, di sini nanti ada beberapa. Nah, ini penutupnya bisa di bawah sini. Nah, di sini ada koma lagi ya. Yang di bagian jurusan ini tidak ada koma karena tidak ada data yang lain ya, cuman batas jurusan. Nah, sementara di sini tidak hanya menampilkan satu data, mungkin ada beberapa data. Nah, ini tinggal copy paste aja ya. Jadi kita urutkan copy paste, kemudian kita rubah di sini hanya di bagian angka yang di data. Di sini saya menjadi 2. Di sini misalnya jadi misalnya Ratna, misalnya namanya. Kemudian jalannya ini saya ganti dengan nomor, misalnya gitu. Nomornya saya rubah jadikan 6. Kotanya misalnya saya rubah jadi Bogor. Kemudian dia ngambil IPS. Oke. Kemudian kita masih lanjut lagi. Jadi copy paste lagi di sini. Nah, ini data yang berikutnya, data ketiga. Masukkan di sini 03 misalnya. Kemudian namanya di sini ganti dengan
Reni. Kemudian Jalan Anggrek misalnya. Kemudian Anggrek. Nah, kemudian nomor 7 misalnya. Kemudian kotanya ada di Surabaya misalnya. Kemudian jadikan IPA. Nah, kemudian lanjut lagi yang berikutnya ya, copy paste saja dari yang sebelumnya. Jadi ada 5 ya. Nah, di sini kita rubah jadi 4. Misalnya di sini jadi Ruli, misalnya di sini, kemudian di sini menjadi Kamboja ya. Misalnya nomornya 8, kotanya ada di Medan misalnya, kemudian ini adalah IPS. Oke, satu lagi ya, kita paste, kita rubah datanya di sini menjadi 5, di sini menjadi ini misalnya, kemudian di sini saya rubah menjadi ini, kemudian nomornya 9. Kotanya di misalnya Jakarta. Kemudian ini adalah IPS. Apa aja ya? Oke, ini jadi kita melihat dari susunannya yang kalau saya kecilkan sudah ada 5 data ya. Jadi 5 data. Kemudian kita akan mencoba untuk membuat pemanggilannya. Nah, pemanggilannya nanti kita menggunakan perulangan juga, hampir mirip sama yang sebelumnya menggunakan for, tapi di sini saya menggunakan for each ya. Jadi nanti caranya pemanggilan seperti apa, saya besarkan lagi di sini. Nah, di bagian bawah seperti judulnya dulu ya, sesuai dengan yang di tampilan. Di situ misalnya pakai heading 2 misalnya. Heading 2, kemudian namanya adalah misalnya data siswa. Nah, misalnya gitu. Heading 2. Oke. Kemudian di koma. Nah, sekarang menggunakan tampilannya. Echo. Ya, kemudian jangan lupa di sini table. Ya, table. Kemudian di dalam table ada bordernya. Kita langsung tentukan bordernya 1 ya. Kemudian saya langsung aja di sini lebarnya saya atur. Lebarnya misalnya saya gunakan 500 pixel. Kemudian saya tambahkan sel spacing. Jadi merapatkan dari batas bordernya. Ya, di sini jadikan 0. Oke, kalau sudah kita tutup siku. Nah, kita enter di bawah. Nanti di dalamnya ada TR pembuka dan pastinya ada TR penutup. Ya, TR penutup di bagian bawah. Nah, kalau sudah di sini baru kita tentukan datanya. Kita langsung menggunakan label header atau tabel headingnya di sini. Kita menggunakan mulai dari pertama adalah niche ya. Kita masukkan di sini adalah niche. Kemudian dia penutupnya TH penutup. Kemudian berikutnya saya copy paste saja. Ada 5 data bisnis, ada nama sesuai dengan urutannya. Kemudian ada alamat. Kemudian ada kota. Kemudian ada jurusan. Oke. Nah, ini adalah bagian ini ya, judul bagian baris atas nanti yang akan ditentukan. Nah, kemudian kita tes dulu hasilnya pada saat di browser apakah sudah muncul, apakah ada error. Nah, udah muncul ya di sini. Ini nama, alamat, kota, jurusan. Nah, sekarang pengambilan data. Nah, pengambilan data di sini kita menggunakan perulangan, menggunakan for each. Nah, di sini forest kenapa? Karena terkait dengan data yang kaitannya dengan asosiatif, di mana kita menggunakan forest untuk menampilkannya. Nah, sekarang kita akan coba penggunaannya di sini di bagian bawah di sini menggunakan perulangannya, menggunakan forest. Oke, nah di situ sudah ada sebetulnya ya. Mungkin saya singkat aja, nggak usah yang udah seperti ini. Tapi ini variabelnya berdasarkan apa? Variabel yang ada di sini ini mengambil dari variabel yang kita sudah bikin di atas, namanya biodata di sini ya. Jadi di sini kita rubah menjadikan biodata. Nah, kemudian S di sini ada perantaranya. Jadi di ada macam variabel yang mengambil nanti yang kita akan untuk sebagai pemanggilan ya. Ini boleh bebas ya atau menggunakan key yang sudah ada boleh. Jadi ini sebagai perantara aja. Ya, kita menggunakan data, bebas penamaannya. Kemudian di bagian perulangan yang ada di sini, nanti seperti biasa kita menggunakan echo. Kemudian susunan dari per barisnya. Jadi diawali dengan TR dulu, tabel row. Jadi
dia sebagai awal pertama untuk membuka, pastinya ada pembuka dan penutup. Nah, ini mungkin saya langsung tutup dulu, tutup dari TR-nya. Oke, nah kalau sudah, baru kita bicara mengenai datanya. Nah, ini data, kita Eko buka lagi, kemudian di sini apa? TD buka, ya, tabel data. Ya, tabel data di sini, data yang kita ambil berdasarkan dari nilai variabel perantaranya tadi menggunakan dolar data. Nah, dolar data kita masukkan di sini. Kemudian di bagian ini adalah sesuai urutan, yaitu NIS tadi kan di sini hurufnya kecil. Berarti kita di sini kita tulis adalah menggunakan NIS. Kemudian kurung siku tutup, kemudian diakhiri dengan TD penutup. Nah, seperti ini. Oke, kita titik koma lagi. Nah, untuk mempercepat, kita copy paste saja, tinggal ganti isinya. Karena apa? Dari data ini adalah sebagai perantara sama semua ya. Cuman di bagian data yang ada di bagian ini tinggal sesuaikan dengan urutannya. Di sini nama, ya, nama kita masukkan juga. Di sini juga nama juga. Kemudian apalagi di sini ada alamat, kita masukkan juga sama alamat. Kemudian kota, hurufnya kecil sama. Di sini juga ganti dengan kota. Kemudian di sini terakhir adalah jurusan. Kita masukkan juga di sini adalah jurusan. Nah, ini sudah selesai di bagian penampilan data ya, di dalam data ini. Nah, tinggal penutup dari apa? Tabel. Ini ada tabel pembuka, tentunya harus ditutup dengan tabel penutupnya. Di sini tinggal echo, kemudian kutip TD, tabel penutup. Ya, tabel penutup. Oke, kemudian titik koma. Nah, ini ya hasilnya. Nanti kita lihat apakah sudah tampil atau belum, kita lihat di browser. Kita refresh. Nah, ternyata sudah masuk ya datanya ya. Jadi ini mengambil data berdasarkan dari array yang menggunakan asosiatif ya. Jadi dia bukan berdasarkan indeks tapi berdasarkan dari penamaan kita. Nama yang kita akan cantumkan di sini sesuai dengan data yang dimasukkan nanti akan merekam ya. Jadi bisa ada dua cara yang mungkin sebelumnya kita sudah belajar untuk menampilkan data menggunakan array biasa. Nah, disusunnya mungkin berdasarkan dari masing-masing penamaan variabel array-nya sendiri. Kalau yang pertama menggunakan NIS, nama, alamat, kota, jurusan ini adalah sebagai penamaan array dengan sesuai dengan nama yang kita cantumkan. Nah, kalau di sini di asosiatif sudah sesuaikan dengan pemanggilan dari nama, penamaan dari string yang kita sudah berikan di sini, tinggal memanggil. Nah, tentunya pada saat dipanggil di bagian for each ini otomatis apa sesuaikan dengan berapa jumlah data yang ada di dalam array ini. Jadi kalau saya dalam array-nya ini ada 5 ya berarti yang akan dimunculkan 5. Kalau ada 10 ya pastinya akan 10. Jadi sesuaikan dengan berapa jumlah yang ada di array yang ada di sini ya. Mungkin itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan terkait dengan penggunaan array asosiatif ya. Ya, di mana dia memanggilnya berdasarkan dari bukan numerik yang diambil atau indeksnya, tapi melainkan dari key yang menggunakan string yang biasa kita definisikan sendiri. Nah, definisikan berdasarkan dari nama yang ada di sini. Ini nama, alamat, kota, jurusan. Oke, cukup mudah di sini. Mungkin bisa dipelajarin lebih lanjut terkait dengan beberapa kasus yang nantinya sesuai dengan bentuk kasusnya seperti apa yang kalian hadapin, dan tentunya tetap semangat dalam pembelajaran dan sukses selalu buat kalian semua. Terima kasih.